Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Esa Resturosa dengan NPM 232151091. Selanjutnya ada Najla, silakan. Perkenalkan, saya Najla Aisyah dengan NPM 232151087. Saya Dini Astriani dengan NPM 232151073. Silakan kepada pematerian pertama. Baik, di sini kami akan menjelaskan chapter 14 mengenai metode max-min, the max-min methods. The final techniques you will learn are the max-min methods that arise in problems dealing with the smallest and largest element of a set of real numbers. Jadi teknik terakhir yang akan kita pelajari yaitu metode max-min atau maksimum-minimum yang muncul dalam masalah yang berhubungan dengan elemen terkecil dan terbesar dalam sebuah himpunan bilangan real. Observe that some sets of real numbers do not have a smallest and largest element. Perhatikan bahwa beberapa atau sebagian himpunan dari bilangan real tidak mempunyai elemen terkecil dan terbesar, seperti bilangan real S dengan S lebih dari 0 atau kurang dari 1. However, namun, for the moment, untuk saat ini, suppose that S is a non-empty set of real numbers having both a smallest member, say X. Anggaplah bahwa himpunan S adalah himpunan tidak kosong. Himpunan bilangan real tidak kosong yang mempunyai anggota terkecil, katakanlah X, and a largest member, say Y. Dan anggota terbesar, katakanlah Y. In this case, dalam kasus ini, one writes, kita bisa menulis X sama dengan minimum untuk semua elemen himpunan S, dan Y sama dengan maksimum untuk semua elemen himpunan S. Which by definition, menurut definisi, means that X and Y are elements of S. Maksudnya bahwa X dan Y adalah elemen himpunan S. Sedemikian sehingga for every, untuk setiap elemen S, elemen himpunan S, maka S lebih besar atau sama dengan X dan S lebih kecil atau kurang dari sama dengan Y. Selanjutnya, how to use the max-min methods. Bagaimana cara menggunakan metode maksimum-minimum. For some sets, untuk sebagian himpunan, seperti himpunan bilangan real S, di mana S lebih dari atau sama dengan 0, dan kurang dari atau sama dengan 1, it is easy to identify the smallest element. Ini mudah untuk mengidentifikasi elemen terkecilnya, yaitu X sama dengan 0. And the largest element, dan elemen terbesarnya,
yaitu Y sama dengan 1. In other cases, dalam kasus lain, you might have to prove, kamu mungkin harus membuktikan, for example, sebagai contoh, that a particular element X, elemen S set S, bahwa elemen tertentu X yang merupakan elemen himpunan S is or is not X sama dengan minimum semua elemen himpunan S if and only if, jika dan hanya jika untuk setiap elemen S, elemen himpunan S, maka S lebih dari atau sama dengan X. Likewise, demikian juga, negating the foregoing definition using the techniques in chapter 8. Chapter 8. Menegasikan definisi di atas menggunakan teknik pada chapter 8, yaitu negasi. X tidak sama dengan minimum semua elemen S pada himpunan S, jika dan hanya jika, kan tadi definisinya for every. Nah, dinegasikan menjadi there is, yaitu terdapat sebuah elemen S, elemen dari himpunan S, such that, sedemikian sehingga S kurang dari X. Thus, dengan demikian, you can see that working with the minimum and maximum of a set involves working with the quantifiers there is and for all. Nah, jadi kamu bisa lihat gitu bahwa bekerja dengan minimum dan maksimum melibatkan bekerja dengan kuantor there is dan for all, terdapat atau terdapat dan untuk semua. Next, Din. Indeed, memang the idea behind the max-min methods, ide di balik metode maksimum minimum is to convert the given statement into an equivalent one containing a quantifier. Untuk mengkonversikan pernyataan yang diberikan ke dalam pernyataan yang setara dengan menggunakan kuantor. Then you can use the appropriate choose, construction, or specialization method. Maka kamu bisa menggunakan metode pilih, konstruksi, atau metode spesialisasi. To see how this conversion is done, untuk melihat bahwa pengkonversian ini selesai, suppose that, anggaplah bahwa for a given real number Z, untuk bilangan real Z, you are interested in the position of the set S relative to the number Z. Kamu kamu interest gitu, penasaran pada posisi himpunan S yang relatif pada bilangan Z. For instance, sebagai contoh, you might want to prove one of the following statements. Kamu mungkin ingin membuktikan salah satu dari pernyataan berikut. Yang pertama, sum of S is to the left of Z. Sebagian himpunan S berada di sebelah kiri bilangan Z. Math statement-nya atau pernyataan matematikanya, minimum semua elemen S pada himpunan S kurang dari atau sama dengan Z. Bisa dilihat
di gambar yang pertama, yaitu sum of S, berarti sebagian himpunan S berada di sebelah kiri Z. Untuk yang gambar pertama, betul kan himpunan S-nya berada di sebelah kiri Z. Yang kedua, all of S, semua himpunan S is to the right of Z, berada di sebelah kanan bilangan Z, yaitu minimum seluruh elemen himpunan S lebih dari atau sama dengan Z. Ini bisa dilihat di gambar yang kedua. Semua himpunan S berada di sebelah kanan bilangan Z. Yang selanjutnya, nomor 3. Sum of S is to the right of Z. Sebagian himpunan S berada di sebelah kanan bilangan Z. Maksimum bilangan semua elemen S, semua anggota elemen himpunan S lebih dari atau sama dengan Z. Ini bisa dilihat di gambar ketiga. Sum of S, sebagian S, harusnya ini kan di kanan ya, tapi ini himpunan S-nya ada di kiri sama kayak gambar yang pertama. Mungkin ini harusnya di kanan. Yang ketiga. Selanjutnya, yang keempat, all of S is to the left of Z. Semua himpunan S berada di sebelah kiri bilangan Z. Maksimum seluruh elemen himpunan S kurang dari atau sama dengan Z. Gambarnya yang keempat, seluruh elemen himpunan S berada di sebelah kiri Z. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Najla. Oke, baik. Melanjutkan materi yang tadi. Bentar. Teknik yang terkait dengan mengubah dua yang pertama menjadi pernyataan dengan quantifier dibahas di sini dan dua sisanya dibiarkan sebagai latihan. Oleh karena itu, pertimbangkanlah masalah untuk menunjukkan bahwa anggota terkecil dari S adalah kurang dari atau sama dengan Z. Nah, sebuah masalah yang ekuivalen yang mengandung sebuah pembilang diperoleh dengan mempertimbangkan pernyataan satu di atas. Karena beberapa dari S harus berada di sebelah kiri Z. Kamu harus menunjukkan bahwa ada elemen S, himpunan bagian S, sedemikian sehingga S kurang dari sama dengan Z. Yang dapat dilakukan dengan metode konstruksi seperti yang diilustrasikan sekarang. Proposisi 25, jika A, B, dan C adalah bilangan real, di mana A lebih besar daripada 0 dan B tidak sama dengan 0, maka minimum AX kuadrat ditambah BX ditambah C, X adalah bilangan real kurang dari C. Analisis pembuktian dari bentuk B, the max atau min method is used. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kamu dapat mengubah pernyataan B menjadi B1, statement B1. There is a real number X such that AX kuadrat tambah BX tambah C kurang dari C. Itu ada bilangan real X sedemikian sehingga X kuadrat ditambah BX tambah C kurang dari C.
Atau dengan kata lain, dengan mengurangkan C dari kedua sisi pertidaksamaan, kamu harus menunjukkan bahwa B2 atau statement B kedua yaitu ada sebuah bilangan real X sedemikian sehingga AX kuadrat ditambah BX sama dengan X dalam kurung AX tambah B kurang dari 0. Atau setelah berada dalam bentuk ini, jelas bahwa Anda harus menggunakan metode konstruksi untuk menghasilkan bilangan X. Nah, beralih ke proses maju, Anda harus tahu bahwa B tidak sama dengan 0. Maka A1 yaitu atau statement A1 salah satu dari B kurang dari 0 atau B lebih besar dari 0. Nah, mengenali kata kunci baik atau dalam proses maju atau forward process method, pembuktian berdasarkan kasus adalah tepat dengan demikian. Kasus yang pertama, asumsikan bahwa B kurang dari 0. Nah, dalam hal ini karena A lebih besar daripada 0 dari hipotesis. Lalu A2, min B per A lebih besar dari 0. Jadi, dengan membuat X sedemikian sebagai bilangan real dengan min B per A lebih besar dari X dan X kurang dari min B per A dan X lebih besar dari 0, B2 benar. Karena menghasilkan statement A3 yaitu X dalam kurung AX tambah B kurang dari 0 karena X lebih besar dari 0 dan AX tambah B kurang dari 0. Nah, dalam kasus kedua, asumsikan bahwa B lebih besar dari 0. Dalam hal ini karena A lebih besar dari 0 dari hipotesisnya. Jadi menghasilkan A4 di mana min B per A kurang dari 0. Jadi dengan membuat X sebagai bilangan real, dengan min B per A dengan X kurang dari min B per A dan lebih besar dari 0, X lebih besar dari min B per A dan kurang dari 0, B2 benar karena A5 X dalam kurung AX tambah B kurang dari 0 sehingga maka X kurang dari 0 dan AX tambah B lebih besar dari 0. Ini melengkapi pembuktian berdasarkan kasus dan juga keseluruhan pembuktian. Next. Bukti dari proposisi 25 akan ditunjukkan bahwa ada sebuah bilangan real X sedemikian sehingga AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari C. Untuk kemudian minimum AY kuadrat ditambah BY ditambah C dengan Y adalah bilangan real kurang dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari C. Ini adalah metode maksimum atau minimum. Untuk itu asumsikan tanpa kehilangan keumumannya bahwa B kurang dari 0. Disinilah pembuktian berdasarkan kasus digunakan. Kemudian karena A lebih besar dari 0, ada bilangan real X di mana X kurang dari min B per A dan X lebih besar dari 0 memenuhi AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari C sehingga pembuktian telah selesai. Nah, sekarang kita beralih ke masalah
untuk menunjukkan bahwa anggota terkecil dari S adalah lebih besar atau sama dengan Z. Pendekatannya itu sedikit berbeda untuk melanjutkan. Perhatikan pernyataan 2 di atas, karena semua S harus berada di sebelah kanan Z. Masalah yang setara adalah menunjukkan bahwa setiap elemen S, subset S, yaitu S lebih besar atau sama dengan Z. Metode yang dipilih ini digunakan untuk melakukannya seperti yang diilustrasikan pada bagian berikutnya. Oke, lanjut ke membaca. As you know, seperti yang Anda ketahui, beberapa himpunan bilangan tidak memiliki elemen terbesar atau terkecil. Nah, salah satu kondisi ketika sebuah himpunan bagian dari bilangan asli dilambangkan dengan N, yaitu N sama dengan bilangan bulat N, di mana N lebih besar dari 0. Memiliki elemen terkecil diberikan dalam aksioma berikut. Ingat kembali pada chapter 3 bahwa sebuah aksioma adalah sebuah pernyataan yang diterima sebagai benar tanpa bukti pendukung. Nah, the least enters principle, prinsip bilangan bulat terkecil, setiap himpunan bilangan bulat positif yang tidak kosong memiliki elemen paling sedikit, yaitu jika S adalah himpunan bagian yang tidak kosong dari N, maka ada sebuah elemen X subset S, sehingga untuk setiap elemen S subset S, S lebih besar sama dengan X. Penggunaan prinsip bilangan bulat terkecil diilustrasikan dalam pembuktian berikut. Pada proposisi 26, jika X lebih kecil daripada Y adalah bilangan real positif, maka ada sebuah bilangan rasional R sedemikian R lebih besar dari X dan R kurang dari Y. Bukti proposisi 26, untuk tujuan referensi, setiap kalimat dari buku ditulis pada baris terpisah. Statement pertama, misalkan N adalah sebuah bilangan bulat positif sehingga N dalam kurung Y kurangin X lebih besar daripada 1. Lalu statement kedua, sekarang perhatikan himpunan T adalah itu bilangan bulat K lebih besar dari 0 sehingga K lebih besar dari NX. Lalu statement yang ketiga, sudah jelas bahwa T tidak sama dengan T bukan himpunan kosong, sehingga dengan prinsip bilangan bulat terkecil, T memiliki elemen paling sedikit, katakanlah M. Lalu pada statement 4, maaf, ada kesalahan. Lanjut ya. Pada statement keempat, karena M himpunan bagian T, M lebih besar dari NX,
Dan sekarang terlihat bahwa M kurang dari NY. Lalu selanjutnya statement kelima. Bentar. Sebaliknya, anggaplah bahwa M itu kurang dari lebih besar atau sama dengan NY, lebih besar 1 ditambah NX lebih besar dari 1. Lalu pada statement ke-6, M kurang 1 elemen bagian T karena M kurangi 1 lebih besar sama dengan NY kurang dari 1 lebih besar NX lebih besar dari 0. Lalu pada statement 7, fakta bahwa M kurang dari 1 lebih kecil dari M bertentangan dengan M yang merupakan elemen terkecil dari T. Lalu selanjutnya statement 8 yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa NX lebih kecil dari M, lebih kecil dari NY, dan R sama dengan M per N adalah bilangan M sama dengan N, sehingga R sama dengan X kurangi R R lebih besar dari X dan R kurang dari Y. Dan demikian sehingga R adalah bilangan rasional yang diinginkan. Untuk pembuktiannya sekarang sudah lengkap. Sekian dari saya mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Of statement 1, statement A you follow. Berikut ini adalah interpretasi dari pernyataan statement 1 sampai statement 8. Interpretation of S1, let n be a positive integer such that n, y, minus x lebih dari 1, yang artinya adalah misalkan n adalah sebuah bilangan bulat positif sehingga nyx lebih dari 1, penulis membuat sebuah bilangan bulat n dengan sifat n y kurang dari x lebih dari 1 yang dimungkinkan karena y kurang dari x lebih dari 0 dan semua bilangan bulat lebih dari 1 per y kurang dari x bisa digunakan. Yang tidak jelas adalah mengapa penulis melakukan hal ini. Untuk mengetahui jawabannya, tanyakan pada diri Anda sendiri teknik pembuktian apa yang akan Anda gunakan untuk memulai pembuktian ini. Dengan mengetahui kata kunci there is atau ada, pada kesimpulan, penulis harus menggunakan metode konstruksi untuk mengkonstruksi sebuah bilangan rasional. R dengan R kurang dari X lebih dari Y, R lebih dari X kurang dari Y. Jika memang benar demikian, maka bilangan bulat N pada pernyataan statement 1 harus digunakan untuk mengkonstruksi bilangan rasional R, yang menurut definisi membutuhkan sebuah bilangan bulat pembilang dan bilangan bulat penyebut yang bukan 0. Memang seperti yang ditunjukkan pada statement 8, N adalah penyebut dari R. Tinggal membangun pembilang-bilangan bulat M dan menunjukkan bahwa N dan M memenuhi sifat-sifat yang dibutuhkan, yaitu N sama dengan 0, di mana penulis melakukan hal ini pada statement yang tadi dijelaskan oleh Najla, dan X kurang dari R sama dengan M per N kurang dari Y, yang mana ini merupakan inti dari pernyataan statement 2 sampai statement 7. Interpretasi dari statement 2, sekarang perhatikan himpunan T sama dengan bilangan bulat K
lebih dari 0, demikian K lebih dari NX, penulis telah mendefinisikan sebuah himpunan T dan bilangan bulat positif yang diharapkan dapat digunakan untuk membuat pembilang bilangan bulat dan bilangan rasional R. Interpretasi dari statement 3 jelas bahwa T dan oleh karena itu, berdasarkan prinsip bilangan bulat terkecil, T memiliki elemen terkecil, katakanlah M. Penulis sekarang bekerja maju, working forward, dari pengetahuan sebelumnya tentang prinsip bilangan bulat terkecil. Dengan demikian, penulis mengenali pengukur untuk semua, yaitu they're all, untuk semua dalam proses maju, dan dengan demikian mengkhususkan pernyataan untuk semua dalam prinsip bilangan bulat terkecil ke himpunan tertentu T. Namun, untuk melakukannya, penulis harus mempertifikasi bahwa T memenuhi sifat tertentu, yaitu tidak kosong dalam pernyataan untuk semua tersebut. Memang, penulis menyebutkan bahwa T tidak kosong, yang mana hal ini benar karena semua bilangan bulat lebih dari NX ada di dalam T. Hasil dari spesialisasi adalah bilangan bulat terkecil M dari himpunan T, seperti yang terlihat pada pernyataan statement 8. M adalah pembilang dari bilangan rasional R, yaitu pada statement 8, penulis mengkonstruksi R sama dengan M per N. Menurut metode konstruksi, penulis harus menunjukkan bahwa R lebih dari X kurang dari Y yang merupakan inti dari pernyataan statement 4 sampai statement 7. Interpretasi dari statement 4, yaitu karena M subset T adalah benar karena M adalah bilangan bulat terkecil, menunjukkan bahwa M kurang dari NY, fakta bahwa M subset T adalah benar karena M adalah bilangan bulat terkecil dari T. Yang menurut definisi berarti bahwa M subset T dengan sifat pendefinisian T, lihat pada statement 2, hal ini berarti bahwa M lebih dari NX, seperti yang penulis nyatakan dalam statement 4, tidak jelas mengapa penulis kemudian mengatakan bahwa akan menggunakan it will be the so that M kurang dari NY, yang artinya adalah akan tunjukkan bahwa M kurang dari NY. Jawabannya ada di statement 8, karena jika memang NX, jika memang M lebih dari NX kurang dari NY, maka membagi dengan N lebih dari 0 menghasilkan kesimpulan yang diinginkan bahwa X kurang dari min per N sama dengan R kurang dari Y, seperti yang dicatat oleh penulis di statement 8. Intervensi pada dari statement 5, yaitu misalkan sebaliknya bahwa M lebih dari sama dengan NY lebih dari 1, NY lebih dari sama dengan M kurang dari 1 ditambah NX lebih dari 1, penulis menggunakan metode kontradiksi untuk menunjukkan bahwa M kurang dari NY, dan oleh karena itu mengasumsikan dengan benar bahwa M lebih dari sama dengan NY. Penulis kemudian mencatat bahwa N lebih dari 1 plus NX yang kemudian diikuti dengan aljabar sederhana dari pernyataan statement 1. Persamaan terakhir yaitu 1 ditambah NX
lebih dari 1 adalah benar karena NX lebih dari 0. Persamaan di atas pada akhirnya harus digunakan untuk mencapai kontradiksi. Dapatkah Anda mengidentifikasi kontradiksi? Hal ini diinstruksikan dari statement 6, yaitu tapi kemudian M min 1 subset T karena M dikurang 1 lebih dari sama dengan NY dikurang 1 lebih dari NX lebih dari 0. Penulis menunjukkan bahwa M subset negatif M dikurang 1 subset T. Penulis memverifikasi bahwa M dikurang 1 yaitu bahwa M 1 lebih dari 0 dan M 1 lebih dari NX. Untuk melakukan hal ini, penulis mencatat bahwa M lebih dari sama dengan NY negatif 1, berarti hal ini benar, M lebih dari sama dengan NY. Lihat pada statement 5, akhirnya NY sama dengan 1 lebih dari NX. Dari aplikasi aljabar ini, lihat pada statement 1, penulis menunjukkan NX sama dengan NX lebih dari 0. Pada interpretasi ketujuh, pada statement ketujuh, fakta bahwa M 1 kurang dari M bertentangan dengan M yang merupakan elemen terkecil dari T. Di sini, akhirnya penulis mencapai sebuah kontradiksi, dan hal ini dicapai dengan metode maksimal minimum atau max-min. Secara khusus dengan metode max-min, karena M sama dengan min, demikian T subset T. Dengan mengikuti hal itu, maka untuk setiap elemen T subset T lebih dari sama dengan M, author menunjukkan bahwa pernyataan ini tidak benar, yaitu ada sebuah elemen T sehingga T kurang dari M. Memang penulis telah menggunakan metode konstruksi untuk menghasilkan bilangan bulat T sama dengan M. 1T, lihat pada statement 6, yang jelas lebih kecil daripada M. Kontradiksi ini menetapkan bahwa M kurang dari NY. Interpretasi pada statement 8, yaitu sekarang dapat disimpulkan bahwa NX lebih dari M kurang dari M kurang dari NY, dan sekarang jadi R sama dengan M per N, sehingga R memenuhi X, R kurang dari X lebih dari Y, dan dengan demikian R adalah bilangan rasional yang diinginkan. Penulis sekarang menyelesaikan konstruksi bilangan rasional. Bilangan rasional R yaitu R sama dengan M per N, namun penulis harus menunjukkan bahwa nilai R ini benar-benar yakin bahwa N sama dengan 0 dan R kurang dari X lebih dari Y. Penulis sebenarnya menyatakan dalam statement 1 bahwa N adalah positif, yang mana benar karena N dipilih dengan cara ini. Sehingga N sama dengan 0 tidak untuk melihat bahwa R kurang dari X lebih dari Y. Penulis telah menetapkan bahwa M lebih dari NX kurang dari NY dari statement 4, dan pembuktian selanjutnya dengan kontradiksi dari statement 5, statement 6, dan statement 7.
Seperti yang dinyatakan dalam statement 8 dengan membagi dengan N lebih dari 0, maka X kurang dari M per N sama dengan R kurang dari Y, dan dengan demikian pembuktiannya sudah lengkap. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi kepada Esa. Baik, terima kasih kepada Najla dan Dini yang telah menjelaskan chapter 14 mengenai metode maksimum minimum ini sampai selesai. Kami tutup dengan salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.